Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di tanggal 23. Untuk eksausi ternyata sudah breakdown ya teman-teman. Yang dimana kemarin aku cari opportunity sell di area ini juga nggak dijemput. Lalu untuk open posisi buy juga gagal. Dan apabila dia breakdown, aku bakalan follow sell. Dan setupnya juga berhasil untuk follow sell. Juga lalu ekspektasiku sih nggak nyangka ya teman-teman, dia bisa turun sangat jauh. Karena kalau kita bisa ngukur itu penurunannya 5.000 pips. Ini sangat gila sih teman-teman. Jadi yang sudah aku jelaskan dalam minggu kemarin, apabila dia breakdown di area demand ini, aku bakalan follow sell. Dan ya benar-benar gak nyangka aja lah bisa turun sampai 5.000 pips. Bentar, aku bakalan bersihin untuk mapping ulang pada XAU. Lalu kalau untuk XAU secara teknikal teman-teman, ekspektasiku sih dia bakalan masih terus turun ya, karena secara time frame daily juga pola bearish engulfing ini masih berlaku, yang dimana untuk area ini dengan closing body candlestick seperti ini, penekanan seller itu masih berlanjut atau masih tinggi. Ini pada time frame daily. Lalu kepada time frame 4 jam juga sama. Bentar, 1 jam. Seharusnya tren masih berlanjut untuk turun. Lalu opportunity buy itu aku rasa sih berdepatan di area ini ya teman-teman, karena ini bisa disimpulkan adalah area resisten become support, yang dimana hasil pada time frame daily itu berhasil breakout teman-teman. Secara historical kurang lebihnya seperti ini. Aku bakalan perjelas, dan dia membentuk yang namanya swing high, swing low. Dia masih dalam area tengah-tengah lah, jadi belum menentu area ini. Jadi belum bisa dikatakan ini adalah high atau low, karena high yang valid itu berada di sini dan low yang valid itu berada di sini. Otomatis ini adalah area sideways. Tapi untuk sebelumnya dia mampu breakout, dan sekarang dia membuat yang namanya high, lalu dia membuat yang namanya low. Lalu dia setelah terjadinya breakout, harga itu lanjut naik yang cukup signifikan. Jadi otomatis RBS ini ada peluang untuk bisa di entry. Kalau kita akumulasi secara range itu juga cukup lebar ya. Mungkin nanti aku bakalan perkecil area-area yang perlu dipantau, karena ini range-nya 1.200 pips. Jadi menurut aku cukup tinggi area-area yang berada di bawah ini. Bentar. Aku juga ngelihat ini bakal berpotensi menjadi area yang namanya liquidity teman-teman. Jadi ekspektasiku adalah membeli di area RBS, karena masih ada demand juga. Jadi kurang lebihnya ini adalah area demand, yang dimana demandnya itu cukup tinggi ya. Bukan tinggi sih, terlalu lebar. Mungkin aku bakalan perkecil kalau sampai area ini. Berapa pips range-nya? 800.
Mungkin aku perkecil pada time frame 4 jam. Untuk 4 jam teman-teman, aku melihat peluang itu, coba aku pakai line chart. $500. Mungkin kalau aku pribadi ya teman-teman, aku bakalan nunggu area range dengan 500 pip dengan adanya konfirmasi. Jadi lebih tepatnya seperti ini yang bakalan aku eksekusi. Untuk dua area ini nggak aku entry ya teman-teman, karena ini adalah reason atau alasan, dan aku bakalan entry di kotak biru. Yang seperti sebelumnya udah aku jelasin alasannya apa. Lalu konfirmasinya yang bakalan aku pakai itu juga pola yang namanya GM level. Jadi kurang lebihnya aku eksekusinya nanti berada di sini. Ya, aku marking dengan warna kuning. Jadi otomatis harga perlu membuat yang namanya quotes atau shift pada time frame M15 mungkin, karena kita melawan tren ya, atau counter trend, tapi bertepatan dengan area RBS, juga bisa disebut area demand. Jadi otomatis aku perlu konfirmasi yang cukup valid. Begitu juga menggunakan M15. Jadi konfirmasinya seperti ini teman-teman. Apabila dia mau breakout, aku bakalan tunggu di retracement. Oke. Jadi kurang lebihnya nanti konfirmasinya yang bakalan aku tunggu itu seperti ini. Jadi untuk open posisi sell juga ada. Jadi aku untuk cenderungnya sih bakalan buy itu berada di bawah sini, ketimbang open posisi buy itu berada sekarang. Karena pada time frame daily cukup kuat ya kalau kita lihat closingnya seperti ini, begitu juga weekly teman-teman. Jadi aku pengen memperkecil resiko. Jadi untuk sell kayaknya aku cenderung juga ingin mengambil posisi itu berada di sini teman-teman. Ini yang bisa dikatakan adalah support become resistant. Nah, karena aku menggunakan line chart dan price action, lalu aku pengen pengen perkecil resiko lagi. Ya ekspektasiku sih ya, aku bakalan ambil posisi sell itu berada di sini. Nah, bentar, aku bakalan jelasin kenapa aku ambil posisi di sini. Untuk pada time frame M15 sih cukup menarik ya kalau aku ambil di atas ini. M5 oke. Jadi sederhana aja sih untuk alasanku sell ngambil di sini. Ada SPR, lalu ada FVG. FVG-nya di mana? Bentar. Nah, FVG-nya itu pada time frame 1 jam, teman-teman. Yang dimana dia mampu breakdown dengan FVG, yang dimana FVG ini cukup menjelaskan kalau ketidakseimbangan harga, yang dimana volume itu cukup signifikan maupun naik ataupun turun. Jadi aku ambil opportunity-nya di area supply atau SPR, bukan berada di area FVG. Ya meskipun area FVG ini masih bisa untuk melakukan posisi sell, cuman bagi aku kurang tertarik. Lalu untuk yang ini untuk pertama ya. Lalu untuk yang kedua, open posisi sell itu berada di bentar. Ini juga ada OC ya. Oke. Pada time frame M3 masih ada supply di sini teman-teman.
1 2 bentar. Ya, sederhana aja sih. Kalau aku sih bilangnya sih, kalau teman-teman aku bilangnya sih ya candle kejepit gitu loh. Tapi kalau aku ya udahlah, nganggapnya adalah resupply. Meskipun di sini pada time frame 4 jam juga adanya UC. Jadi saya rasa cukup tertarik area ini. Untuk 4 jam, bentar teman-teman. Untuk 4 jam sih, bentar ya. Kalau untuk 4 jam sih aku bakalan pantau dulu ya area ini ya. Oke, bolehlah. Aku bakalan ambil area ini. Hanya 3 setup sih yang aku bakalan fokusin sell. Bentar teman-teman, kok ini kelihatannya cukup dekat ya, bentar. Tapi bolehlah ya, 2 area ini untuk scalping. Jadi cukup itu aja sih teman-teman untuk XAU. Aku bakal nunggu di bawah, dan untuk open posisi sell itu berada nunggu di area atas ini. Lalu apa alasanku mengambil di area yang terakhir untuk open posisi sell? Lebih tepatnya memperkecil resiko. Kan kenapa gak ngambil di area ini? Karena kalau aku lihat kita perlu yang namanya liquidity ya teman-teman. Sederhananya ya anggaplah kita menyimpulkan ini adalah liquidity. Kalau kita menggunakan time frame 1 jam, bentar. Oke, kalau aku sih lihatnya seperti ini teman-teman. Sebelum dia melanjutkan penurunan signifikan, dia itu apa ya? Bahasa sederhananya dia itu enggak nge-sweep by liquidity. Seperti ini. Dia itu nggak melakukan sweep by liquidity sebelum melanjutkan penurunan yang signifikan. Tapi kalau kita cek pada time frame 5, di sini sebelum dia melakukan penurunan yang signifikan, dia itu berhasil membuat yang namanya liquidity sweep. Jadi kalau aku bisa simpulkan juga ada VG yang cukup menarik kalau bisa menggunakan BPR atau balance price ring. Ini adalah BPR yang sering aku pakai gitu loh. Ini adalah BPR teman-teman. Mana BPR? Nah,
Jadi aku lebih cenderung kayaknya bakalan ngambil di atasan dikit lah. Oke, jadi itu aja sih untuk alasannya. Untuk BTC gimana? Bentar. Untuk Bitcoin, aku lupa deh, bentar. Selasa, Minggu. Kemarin di sini ya. Ini masih sama lah. Aku bakalan coba buy di area support ini. Jadi gak ada perubahan untuk BTC. Ada dua area yang bakalan aku coba untuk open posisi buy. Mungkin itu aja sih teman-teman. Gak ada update atau mapping dari Bitcoin. Jadi aku masih bakalan coba buy di area support. Kalau next aku bakalan coba di area demand. Oke, thank you yang udah nonton. Aku bakhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.